Sumber. Tab. www.dokpengwi.org. Buat konten uploads 2015-06 Ensiklik Lumen Fidei. PDF. Surat ensiklik Terang Iman dari Sri Paus Fransiskus kepada para uskup, imam dan diakon, kaum religius dan umat awam tentang iman. Bab 4. Allah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. BDK. Ibrani 11:16. Iman dan kebaikan bersama. Dalam menampilkan kisah para patriark dan para laki-laki dan perempuan yang berbudi dari Perjanjian Lama, surat kepada jemaat Ibrani menyoroti sebuah aspek penting dari iman mereka. Iman itu tidak hanya ditunjukkan sebagai sebuah perjalanan, tetapi juga sebagai sebuah proses pembangunan. Persiapan untuk sebuah tempat yang dimana umat manusia dapat tinggal bersama-sama satu dengan yang lainnya. Pembangun pertama adalah Nuh yang menyelamatkan keluarganya dalam Bahtera. Iber 11:7. Lalu tampillah Abraham, yang tentangnya dikatakan bahwa karena iman ia tinggal di kemah-kemah, sebab ia menanti-nantikan kota dengan pondasi-pondasi yang kokoh. BDK. Iber 11:9-10. Dengan iman datanglah sebuah reliabilitas baru, sebuah keteguhan baru yang hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri. Jika seorang beriman menemukan penopang dalam kesetiaan Allah, Allah yang adalah Amin. BDK. Yes 65:16. Dan karena itu, menjadi teguh sendiri. Kita sekarang dapat juga mengatakan bahwa keteguhan iman menandai kota itu yang Allah sedang persiapkan bagi umat manusia. Iman mengungkapkan betapa kokohnya ikatan-ikatan antara orang-orang itu dapat terjadi ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka. Iman tidak hanya memberikan keteguhan batin, sebuah keyakinan yang teguh di sisi orang yang percaya, tetapi juga memperjelas setiap hubungan relasi manusia karena hal itu lahir dari kasih dan mencerminkan kasih Allah sendiri. Allah yang dirinya dapat diandalkan memberi kita sebuah kota yang handal. Tepatlah karena dihubungkan dengan kasih. BDK. G5. 6. Terang iman secara konkret ditempatkan pada pelayanan untuk keadilan, hukum dan perdamaian. Iman lahir dari sebuah perjumpaan dengan kasih Allah yang sudah ada sejak awal mula, di mana di dalamnya makna dan kebaikan hidup kita menjadi jelas. Hidup kita diterangi dalam artian bahwa ia masuk ke dalam ruang yang dibuka oleh kasih itu. Dalam artian bahwa ia, hidup kita, menjadi, dengan kata lain, sebuah jalan dan latihan yang mengarahkan kepada kepenuhan kasih. Terang iman mampu meningkatkan kekayaan hubungan-hubungan manusia, kemampuan mereka untuk bertahan, untuk menjadi dapat dipercaya, untuk memperkaya kehidupan kita bersama. Iman tidak menarik kita menjauh dari dunia atau terbukti tidak relevan terhadap masalah-masalah konkret dari para pria dan wanita di zaman kita. Tanpa sebuah kasih yang dapat dipercaya, tidak ada yang benar-benar dapat mempertahankan para laki-laki dan perempuan untuk bersatu. Kesatuan manusia akan dipahami hanya atas dasar manfaat satu sama lain, pada sebuah perhitungan dari kepentingan-kepentingan yang bertabrakan atau pada ketakutan, tapi tidak pada kebaikan dari kehidupan bersama. Bukan pada sukacita yang dapat diberikan semata-mata dari kehadiran orang lain. Iman membuat kita menghargai arsitektur dari hubungan-hubungan relasi manusia sebab iman menggenggam landasan utama dan tujuan akhir mereka dalam Tuhan, dalam kasih-Nya, dan dengan demikian memperjelas seni bangunan itu. Dengan demikian iman menjadi sebuah pelayanan untuk kebaikan bersama. Iman benar-benar adalah sebuah kebaikan untuk setiap orang. Iman adalah sebuah kebaikan bersama. Terangnya tidak hanya menerangi bagian dalam gereja, juga tidak melayani hanya semata-mata untuk membangun sebuah kota yang kekal di akhirat, melainkan membantu kita membangun masyarakat kita sedemikian rupa sehingga mereka dapat melakukan perjalanan menuju sebuah masa depan yang berpengharapan. Surat kepada jemaat Ibrani menawarkan sebuah contoh dalam hal ini ketika menyebutkan di antara laki-laki dan perempuan yang beriman, Samuel dan Daud, yang imannya memungkinkan mereka untuk menegakkan keadilan. Iber 11:33. Ungkapan ini merujuk kepada keadilan mereka di pemerintahan, kepada kebijaksanaan itu yang membawa damai kepada bangsanya. BDK. 1 Sam 12:3-5, 2 Sam 8:15. Tangan-tangan iman tersebut terangkat ke surga.
Bahkan saat mereka mengambil tugas membangun dalam amal kasih sebuah kota yang didasarkan pada hubungan-hubungan relasi yang di dalamnya kasih Allah diletakkan sebagai pondasi iman dan keluarga. Dalam perjalanan Abraham menuju kota masa depan, surat kepada jemaat Ibrani menyebutkan berkat itu yang disampaikan dari para ayah kepada para puteranya. BDK Iber 11, 20-21. Keadaan pertama yang di dalamnya iman menerangi kota manusia itu adalah keluarga. Saya berpikir pertama-tama dan terutama tentang kesatuan yang stabil antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Kesatuan ini lahir dari kasih mereka sebagai tanda dan kehadiran kasih Allah sendiri, dan dari pengakuan dan penerimaan tentang kebaikan dari pembedaan seksual, di mana pasangan bisa menjadi satu daging. BDK Catch 2, 24 dan dimungkinkan untuk melahirkan sebuah kehidupan baru. Sebuah manifestasi dari kebaikan, kebijaksanaan dan rencana kasih Sang Pencipta. Beralaskan kasih ini, seorang pria dan seorang wanita dapat berjanji satu sama lain untuk saling mengasihi dalam sebuah tanda yang melibatkan seluruh hidup mereka dan mencerminkan banyak ciri khas iman. Menjanjikan kasih untuk selamanya menjadi mungkin bila kita menyadari sebuah rencana yang lebih besar daripada ide-ide dan usaha-usaha kita sendiri. Sebuah rencana yang menopang kita dan memampukan kita untuk memasrahkan masa depan kita sepenuhnya kepada orang yang kita kasihi. Iman juga membantu kita untuk memahami dalam semua kedalamannya dan kekayaannya tentang melahirkan anak-anak sebagai sebuah tanda kasih dari Sang Pencipta yang mempercayakan kita dengan misteri seorang pribadi yang baru itu. Jadi demikianlah bahwa Sarah, oleh iman, menjadi seorang ibu karena ia telah percaya kepada kesetiaan Allah akan janjinya. BDK Iber 11, 11. Di dalam keluarga, iman menyertai setiap zaman kehidupan, dimulai dengan masa kanak-kanak. Anak-anak belajar untuk percaya kepada kasih orang tua mereka. Inilah sebabnya mengapa itu demikian penting bahwa dalam keluarga mereka orang tua mendorong ungkapan-ungkapan iman yang dimiliki bersama, yang mana dapat membantu anak-anak secara bertahap untuk menjadi dewasa dalam iman mereka sendiri. Orang muda khususnya, yang akan melalui sebuah periode dalam hidup mereka yang demikian kompleks, kaya dan penting bagi iman mereka, harus merasakan kedekatan yang konstan dan dukungan dari keluarga mereka dan gereja dalam perjalanan iman mereka. Kita semua telah melihat, selama Hari Orang Muda Sedunia, World Youth Days, sukacita yang kaum muda tunjukkan dalam iman mereka dan keinginan mereka untuk sebuah kehidupan iman yang lebih solid dan murah hati. Orang-orang muda ingin menghidupi kehidupan sampai kepada kepenuhannya. Perjumpaan dengan Kristus, yang membiarkan mereka sendiri tertangkap di dalam kasih-Nya dan dipandu oleh kasih-Nya itu, memperbesar wawasan-wawasan keberadaan, memberikannya sebuah pengharapan yang teguh yang tidak akan mengecewakan. Iman bukan tempat perlindungan bagi mereka yang kurang berani, melainkan sesuatu yang menjadikan kehidupan kita lebih baik. Iman membuat kita menyadari sebuah panggilan yang demikian besar, panggilan pengabdian dari kasih. Iman meyakinkan kita bahwa kasih ini dapat dipercaya dan layak dipeluk, karena didasarkan pada kesetiaan Allah yang lebih kuat daripada setiap kelemahan kita. Sebuah terang bagi kehidupan dalam masyarakat, diserap dan diperdalam dalam keluarga. Iman menjadi sebuah terang yang mampu menerangi semua hubungan-hubungan relasi kita dalam masyarakat. Sebagai sebuah pengalaman belas kasih Allah Bapa, ya, iman meletakkan kita di jalan persaudaraan. Zaman modern berusaha untuk membangun sebuah persaudaraan universal berdasarkan atas kesetaraan. Namun kita lambat laun menyadari bahwa persaudaraan ini, yang kekurangan acuan kepada seorang Bapa bersama sebagai pondasi utamanya, tidak dapat bertahan. Kita perlu kembali ke dasar yang sejati bagi persaudaraan. Sejarah iman telah sejak awal mula adalah sebuah sejarah persaudaraan. Meskipun bukan tanpa konflik, Allah memanggil Abraham untuk pergi dari negerinya dan berjanji untuk membuat darinya sebuah bangsa yang besar yang padanya berkat ilahi terus berada. BDK Catch 12, 1-3. Ketika sejarah keselamatan berlangsung, menjadi jelas bahwa Allah ingin membuat semua orang mengambil bagian sebagai saudara dan saudari
Dalam satu berkat itu, yang mencapai kepenuhannya dalam Yesus, sehingga semua dapat menjadi satu. Kasih yang tak terbatas dari Bapa kita juga datang kepada kita. Dalam Yesus, melalui saudara-saudari kita. Iman mengajarkan kita untuk melihat bahwa setiap laki-laki dan perempuan melambangkan sebuah berkat. Bagiku, bahwa terang wajah Allah bersinar padaku melalui wajah-wajah dari saudara-saudariku. Betapa banyak manfaat-manfaat yang telah dibawa oleh tatapan iman Kristiani ke kota manusia untuk kehidupan mereka bersama. Berkat iman kita telah sampai kepada pemahaman tentang martabat yang unik dari setiap orang. Sesuatu yang tidak secara jelas dilihat di zaman dahulu. Pada abad kedua Celsus, seorang kafir mencela orang-orang Kristiani untuk sebuah gagasan yang dianggapnya sebagai kebodohan dan hayalan, yaitu bahwa Allah telah menciptakan dunia untuk manusia, yang menempatkan manusia pada puncak dari seluruh kosmos. Mengapa mengklaim bahwa rumput tumbuh untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan dari binatang-binatang buas yang paling biadab itu? 46. Jika kita melihat ke bawah ke bumi dari ketinggian-ketinggian langit, akankah benar-benar ada perbedaan antara kegiatan-kegiatan kita dan kegiatan-kegiatan semut dan lebah? 47. Di inti iman yang alkitabiah adalah kasih Allah, perhatiannya yang konkret untuk setiap orang, dan rencana penyelamatannya yang mencakup seluruh umat manusia dan semua ciptaan, yang berpuncak dalam inkarnasi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tanpa pemahaman ke dalam realitas-realitas ini, tidak ada kriteria untuk membedakan apa yang membuat kehidupan manusia berharga dan unik. Manusia kehilangan tempatnya di alam semesta. Ia terombang-ambing di alam, baik dengan melepaskan tanggung jawab moralnya sama sekali atau sebaliknya, dengan menganggap diri menjadi semacam hakim yang absolut, yang dianugerahi dengan sebuah kekuasaan yang tak terbatas untuk memanipulasi dunia di sekelilingnya. Iman, di sisi lain, dengan mengungkapkan kasih Allah Sang Pencipta, memampukan kita untuk menghargai alam seluruhnya secara lebih, dan untuk membedakan di dalamnya sebuah tata bahasa yang ditulis oleh tangan Allah dan sebuah tempat tinggal yang dipercayakan perlindungannya dan perawatannya kepada kita. Iman juga membantu kita untuk merancang model-model perkembangan yang didasarkan tidak hanya pada manfaat dan keuntungannya, melainkan mempertimbangkan ciptaan sebagai sebuah karunia yang untuknya kita semua berhutang. Iya, iman mengajarkan kita untuk menciptakan bentuk-bentuk pemerintahan yang adil, di dalam kesadaran bahwa otoritas berasal dari Allah dan dimaksudkan untuk pelayanan bagi kebaikan bersama. Iman juga menawarkan kemungkinan pengampunan, yang seringnya menuntut waktu dan usaha, kesabaran dan komitmen. Pengampunan adalah mungkin ketika kita menemukan bahwa kebaikan selalu ada lebih dulu dan lebih kuat daripada kejahatan, dan bahwa sabda yang dengannya Allah menopang hidup kita adalah lebih dalam daripada setiap penolakan kita. Dari sebuah sudut pandang antropologis secara murni, persatuan lebih baik dari konflik. Daripada menghindari konflik, kita perlu menghadapinya dalam upaya untuk menyelesaikan dan bergerak melampauinya, untuk membuatnya sebuah hubungan dalam sebuah rantai, sebagai bagian dari sebuah kemajuan menuju persatuan. Ketika iman melemah, pondasi-pondasi kehidupan juga beresiko melemah. Ketika penyair T.S. Eliot memperingatkan, apakah engkau perlu diberitahu bahwa bahkan pencapaian-pencapaian sederhana itu, seperti yang engkau dapat banggakan dalam cara masyarakat yang sopan, akan hampir tidak dapat hidup lebih lama daripada iman yang kepadanya mereka mendapatkan arti pentingnya mereka? 48. Jika kita menyingkirkan iman akan Allah dari kota-kota kita, rasa saling percaya akan melemah. Kita akan tetap bersatu hanya oleh rasa takut dan stabilitas kita akan terancam. Dalam surat kepada jemaat Ibrani kita baca bahwa Allah tidak malu disebut Allah mereka. Sesungguhnya, Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Iber 11. 16. Di sini ungkapan tidak malu dihubungkan dengan pengakuan publik. Maksudnya adalah untuk mengatakan bahwa Allah, oleh tindakan-tindakan nyatanya, membuat sebuah pengakuan publik secara terang-terangan bahwa Ia hadir di tengah-tengah kita dan bahwa Ia berkeinginan untuk memperkuat setiap hubungan relasi manusia. Dapatkah itu terjadi? Sebaliknya, bahwa kitalah yang malu untuk memanggil Allah kita sebagai Allah.
bahwa kita adalah orang-orang yang gagal untuk mengakui Dia sedemikian dalam kehidupan publik kita, yang gagal untuk menawarkan kebesaran kehidupan bersama yang dibuatnya menjadi mungkin. Iman menerangi kehidupan dan masyarakat. Jika ya, iman memiliki cahaya kreatif untuk setiap momen sejarah yang baru. Itu karena iman meletakkan setiap peristiwa dalam hubungan relasi dengan asal-usul dan tujuan dari segala sesuatu dalam Sang Bapa. Penghiburan dan kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Dengan menulis kepada umat Kristiani di Korintus tentang penderitaan dan penindasannya, Santo Paulus menghubungkan imannya dengan khotbahnya tentang Injil. Dalam dirinya sendiri ia melihat telah terpenuhilah bagian Alkitab yang berbunyi, "Aku percaya, dan oleh sebab itu aku berkata-kata." 2 Kor 4:13. Acuannya adalah sebuah ayat dalam Mazmur 116, di mana sang pemazmur berseru, "Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas." Ayat 10. Berbicara tentang iman seringkali melibatkan pembicaraan tentang ujian yang menyakitkan. Namun justru dalam pengujian sedemikian, maka Paulus melihat adanya pewartaan yang paling meyakinkan dari Injil. Sebab dalam kelemahan dan penderitaan kita menemukan kuasa Allah yang menang atas kelemahan dan penderitaan kita. Rasul itu sendiri mengalami sebuah kematian yang akan menjadi kehidupan bagi umat Kristiani. BDK 2 Kor 4:7-12. Pada waktu pencobaan, iman membawa terang. Sementara penderitaan dan kelemahan membuatnya jelas bahwa kita tidak mewartakan diri kita sendiri. Kita mewartakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. 2 Kor 4:5. Bab ke-11 dari surat kepada jemaat Ibrani mengakhiri dengan sebuah referensi kepada mereka yang menderita demi iman mereka. BDK Iber 11, 35-38. Yang luar biasa di antara mereka ini adalah Musa, yang telah menderita perlakuan kejam demi Kristus itu. BDK Ai 26. Umat Kristiani tahu bahwa penderitaan tidak dapat dihapuskan. Namun penderitaan dapat memiliki makna dan menjadi sebuah tindakan kasih dan kepasrahan ke dalam tangan Allah yang tidak meninggalkan kita. Dengan cara ini penderitaan dapat berfungsi sebagai sebuah momen pertumbuhan dalam iman dan kasih. Dengan merenungkan persatuan Kristus dengan Bapa bahkan pada puncak penderitaannya di kayu salib. BDK Mark 15:34. Umat Kristiani belajar untuk mengambil bagian dalam tatapan yang sama dari Yesus. Bahkan kematian diterangi dan dapat dialami sebagai panggilan terakhir kepada iman. Sebagai yang terakhir, pergilah dari negerimu. Tet 12:1. Yang terakhir, datanglah. Dikatakan oleh Bapa, yang kepadanya kita menyerahkan diri kita dalam keyakinan bahwa Dia akan membuat kita setia bahkan di jalan kita yang terakhir. Terang iman juga tidak membuat kita lupa akan penderitaan-penderitaan dunia ini. Betapa banyaknya para laki-laki dan perempuan beriman yang telah menemukan para perantara terang dalam diri mereka yang menderita. Demikian halnya dengan Santo Fransiskus dari Asisi dan si penderita kusta. Atau dengan Bunda Teresa yang terberkati dari Kalkuta dan para kaum miskinnya. Mereka telah memahami misteri itu berkarya di dalam mereka. Dalam mendekatkan diri kepada penderitaan, mereka tentu tidak bisa melenyapkan semua rasa sakit mereka atau menjelaskan setiap kejahatan. Iman bukanlah sebuah terang yang menghalau semua kegelapan kita, melainkan sebuah pelita yang membimbing langkah kita di malam hari dan mencukupi untuk perjalanan itu. Kepada mereka yang menderita, Allah tidak memberikan argumentasi-argumentasi yang menjelaskan semuanya. Sebaliknya, tanggapannya adalah tanggapan dari sebuah kehadiran yang menyertai sebuah sejarah berisi kebaikan yang menyentuh setiap kisah penderitaan dan membuka keluar seberkas sinar terang. Dalam Kristus, Allah sendiri ingin untuk berbagi jalan ini dengan kita dan menawarkan kepada kita tatapannya, agar kita bisa melihat terang itu di dalamnya. Kristus adalah seorang yang, setelah bertahan dalam penderitaan, merupakan pendahulu dan penyempurna iman kita. Iber 12:2. Penderitaan mengingatkan kita bahwa pelayanan iman untuk kebaikan bersama merupakan satu dari pengharapan. Sebuah pengharapan yang selalu melihat ke depan dalam pengetahuan bahwa hanya dari Allah, dari masa depan yang berasal dari Yesus yang bangkit, masyarakat kita dapat menemukan pondasi-pondasi yang kuat dan abadi.
Dalam pengertian ini iman dihubungkan dengan pengharapan. Karena sekalipun tempat tinggal kita di dunia ini merana, kita memiliki sebuah tempat tinggal abadi yang Allah telah siapkan dalam Kristus. Dalam tubuhnya, BDK 2 Kor 4, 16-5. 5. Karena itu, dinamika iman, harapan dan kasih, BDK 1 Tes 1, 3, 1 Kor 13. 13. Menuntun kita untuk merangkul keprihatinan semua pria dan wanita pada perjalanan kita menuju kota itu, yang arsitek dan pembangunnya adalah Allah. Iber 11. 10. Karena pengharapan tidak mengecewakan, Rom 5. 5. Dalam persatuan dengan iman dan amal kasih, pengharapan mendorong kita menuju sebuah masa depan yang pasti. Siap melawan sebuah wawasan yang berbeda berkaitan dengan bujukan-bujukan ilusi dari berhala-berhala dunia ini, namun memberikan momentum dan kekuatan baru kepada kehidupan sehari-hari kita. Mari kita menolak untuk kehilangan pengharapan, atau membiarkan pengharapan kita diredupkan oleh jawaban-jawaban dan solusi-solusi yang mudah diperoleh atau mudah dikerjakan, namun menghalangi kemajuan kita, yang memecah belah waktu dan yang mengubahnya menjadi jangka waktu. Waktu selalu jauh lebih besar daripada jangka waktu. Jangka waktu mempersulit proses-proses, sedangkan waktu mendorong menuju masa depan dan membesarkan hati kita untuk maju dalam pengharapan. Berbahagialah ia yang telah percaya. Lukas 1, 45. Dalam perumpamaan tentang penabur, Santo Lukas telah mewariskan pada kita kata-kata Tuhan ini tentang tanah yang baik. Mereka adalah orang-orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang jujur dan baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Luke 8, 15. Dalam konteks Injil Lukas, penyebutkan dari sebuah hati yang jujur dan baik ini yang mendengar dan menuruti firman adalah sebuah gambaran implisit dari iman perawan Maria. Penginjil sendiri membicarakan kenangan Maria, bagaimana ia menyimpan dalam hatinya semua yang telah ia dengar dan lihat, sehingga firman itu dapat berbuah dalam hidupnya. Ibu Tuhan adalah ikon sempurna iman, seperti Santa Elizabeth katakan. Diberkatilah ia yang telah percaya. Luke 1, 45. Dalam Maria, Putri Sion, dipenuhilah sejarah panjang iman dari Perjanjian Lama. Dengan riwayatnya dari gitu banyak kaum perempuan yang beriman, dimulai dengan Sarah. Para perempuan yang berdampingan dengan para patriark adalah mereka yang kepadanya janji Allah telah digenapi dan hidup baru telah berbunga. Dalam kepenuhan waktu, firman Allah telah berbicara kepada Maria dan ia telah menerima firman itu ke dalam hatinya, seluruh keberadaannya, sehingga dalam rahimnya firman itu dapat menjadi daging dan dilahirkan sebagai terang bagi umat manusia. Santo Justinus Martir, dalam dialognya dengan Tripo, menggunakan sebuah ungkapan yang menyolok. Ia memberitahu kita bahwa Maria, yang menerima pesan dari malaikat, telah mengandung iman dan sukacita. 49. Dalam diri Ibu Yesus itu, iman mempertunjukkan kesuburannya. Saat kehidupan rohani kita sendiri berbuah, kita menjadi dipenuhi dengan sukacita, yang adalah tanda yang paling jelas dari keagungan iman itu. Dalam hidupnya sendiri Maria telah menyelesaikan penziarahan iman itu dengan mengikuti jejak kaki putranya. 50. Maka, dalam dirinya, perjalanan iman dari Perjanjian Lama itu telah diteruskan dengan mengikuti Kristus, dengan diubah olehnya dan dengan masuk ke dalam tatapan Sang Putera Allah yang berinkarnasi. Kita dapat mengatakan bahwa dalam Santa Perawan Maria, kita menemukan sesuatu yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu bahwa orang yang percaya benar-benar diangkat ke dalam pengakuan imannya. Karena ikatan eratnya dengan Yesus, Maria dihubungkan secara tegas dengan apa yang kita percayai. Sebagai perawan dan ibu, Maria menawarkan kepada kita sebuah tanda yang jelas dari keputraan Kristus yang ilahi. Asal mula yang kekal dari Kristus adalah di dalam Bapa. Ia adalah Sang Putera dalam sebuah arti yang total dan unik, sehingga ia lahir dalam waktu tanpa campur tangan seorang manusia. Sebagai Sang Putera, Yesus membawa ke dunia sebuah awal yang baru dan sebuah terang yang baru. Kepenuhan kasih setia Allah dianugerahkan kepada umat manusia. Tapi keibuan sejati Maria juga telah menjamin bagi Sang Putra Allah sebuah sejarah manusia yang otentik. Benar-benar daging yang di dalamnya ia akan mati di kayu salib dan bangkit dari kematiannya.
Maria menemani Yesus sampai di kayu salib. BDK Yoh 19:25, yang darinya keibuannya diteruskan kepada masing-masing dari murid-muridnya. BDK Yoh 19:26-27. Maria juga akan hadir di ruang atas setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, bergabung dengan para rasul dalam memohon karunia roh. BDK Kisah 1:14. Gerakan kasih antara Bapa, Putra dan Roh menembus sejarah kita, dan Kristus menarik kita kepada dirinya untuk menyelamatkan kita. BDK Yoh 12:32. Di pusat iman kita ada pengakuan Yesus, Putra Allah, yang dilahirkan dari seorang perempuan, yang membawa kita melalui karunia Roh Kudus untuk diangkat sebagai putra dan putrinya. BDK Gal 4:4. Mari kita kembali dalam doa kepada Maria, Bunda Gereja dan Bunda iman kita. Bunda, bantulah iman kami. Bukalah telinga kami untuk mendengar firman Allah dan mengenali suara dan panggilannya. Bangkitkanlah dalam diri kami sebuah keinginan untuk mengikuti langkah-langkah kakinya, untuk keluar dari negeri kami sendiri dan menerima janjinya. Bantu kami untuk disentuh oleh kasih-Nya, sehingga kami boleh menyentuhnya dalam iman. Bantu kami untuk memasrahkan diri kami sepenuhnya kepadanya dan untuk percaya akan kasih-Nya, terutama di saat-saat pencobaan. Di bawah bayangan salib-Nya, ketika iman kami dipanggil untuk menjadi dewasa, taburkan dalam iman kami sukacita dari Ia yang bangkit. Ingatkanlah kami bahwa mereka yang percaya tidak pernah sendirian. Ajarkan kami untuk melihat segala sesuatu dengan mata Yesus, agar Ia boleh menjadi terang bagi jalan kami. Dan semoga terang iman ini selalu bertambah dalam diri kami, sampai fajar hari abadi itu, yang adalah Kristus sendiri, Putra-Mu, Tuhan kami, diberikan di Roma, di Basilika Santo Petrus, pada tanggal 29 Juni, Hari Raya Rasul Kudus Petrus dan Paulus dalam tahun 2013, tahun pertama kepausan saya.